Kenapa kita harus berpikir? Nah, jadi alasan-alasan yang bisa kita kemukakan di sini mungkin cukup banyak. Salah satu yang utama adalah, tapi kenapa umat Islam kemudian rasa-rasanya olah pikir ini menjadi sesuatu yang tidak penting? Kita adalah makhluk yang ditugaskan untuk berpikir. Jadi secara alamiah atau sunnatullah bahwa makhluk manusia itu dari awal kelahirannya yang masih normal katakanlah sudah dibekali dengan akal. Oleh karenanya akal itu harus dipekerjakan untuk melambangkan kita ini adalah manusia yang senantiasa berpikir dengan menggunakan akal. Jadi oleh karena itu forum Sago Rosan Fikr ini kami luncurkan untuk kemudian memberi semacam ruang amanah yang kita bisa diskusikan sama-sama. Kita diawali oleh sebuah pertanyaan yang kemudian ulasan-ulasan yang kita akan berikan berdasarkan kajian-kajian filosofis. Kenapa manusia kemudian sepertinya nggak bisa dielak bahwa semua manusia harus berpikir, tapi sejauh mana manusia harus berpikir, sedalam mana, seluas apa, itu sangat tergantung kepada kemampuan kita sendiri dalam mengelaborasikan akal ini sesuai dengan segala sesuatu persoalan yang sering kita hadapi sehari-hari. Ya, jadi mutu masyarakat di suatu tempat, di satu daerah adalah akan sangat ditentukan oleh kualitas atau derajat berpikir bangsa itu, komunitas itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi basis berpikir masyarakat itulah yang menentukan kualitas bangsa, kualitas suatu umat yang sebagaimana ini juga merupakan fitrah kita yang dari awal kita sudah diberikan semacam perintah, semacam himbauan tegas dari Tuhan bahwa kita diberikan kalamullah, diberikan firman Allah yang diawali oleh kata fitrah, kata ikra sebagai fitrah manusia. Jadi berdasarkan perintah Allah itu yang diawali oleh firman-Nya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, itu merupakan suatu ajaran yang memastikan bahwa manusia ini harus senantiasa menggunakan akalnya untuk membaca alam semesta. Seperti kata firman Allah, Iqra, disuruh kita berpikir, kita harus melihat kata ikra ini dalam terjemahan yang luas, yang semesta sifatnya, yang kemudian kita bertanya apakah yang harus diikrakan? Ya, yang harus diikrakan dalam hal ini yang menjadi objek sasaran pembacaan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kepada sesuatu yang telah tercipta, yang telah diciptakan. Jadi Iqra itu bukan suatu teks yang tertulis kemudian harus kita baca, tapi alam semesta ini adalah merupakan teks yang harus dibaca. Ini kesadaran yang kemudian perlu kita hayati bersama untuk kemudian kita bisa menerima perintah Allah ini dalam penuh kesadaran untuk mengembangkan daya pikir kita. Lantas dalam menghadapi kehidupan yang berbagai problema, berbagai tantangan yang harus kita hadapi itu sesuai dengan kemampuan kapasitas manusia yang punya akal. Jadi kita harus terus berpikir. Maka dari sini timbul pertanyaan, kenapa kita harus berpikir? Nah, jadi alasan-alasan yang bisa kita kemukakan di sini mungkin cukup banyak. Salah satu yang utama adalah alasan eksistensial. Artinya makhluk manusia ini eksis jika dia berpikir. Seperti ada satu diktum dari seorang Descartes yang mengatakan cogito ergo sum. Dia bukan orang Islam, tapi orang yang menyadari bahwa berpikir itu yang kemudian membuat dia eksis. Aku berpikir maka aku ada. Jadi keberadaan seseorang itu secara eksistensi adalah diawali oleh kesadarannya karena dia memulai hidup dengan berpikir. Nah, jadi berpikir inilah yang kemudian menjadi alasan utama kenapa kita harus berpikir. Secara eksistensial kita adalah makhluk yang semestinya berpikir, yang kemudian
kemudian pikiran ini menjadi kekuatan kita untuk memahami alam ini dalam berbagai disiplin ilmu yang kemudian menjadi bagian-bagian dari kehidupan kita yang bisa kita elaborasi lebih jauh dalam berbagai disiplin ilmu. Itu satu, alasan eksistensial. Juga itu menyangkut dengan sunnatullah kita. Memang menurut Islam bahwa berpikir ini udah merupakan kewajiban. Kalau saya bilang kewajiban, karena ayat pertama yang diturunkan itu bisa kita artikan secara luas dalam arti berpikir. Dan banyak sekali ayat-ayat lain yang menyuruh kita, yang mempertanyakan kita, yang menggugat kita, menggugat eksistensi kita untuk apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak mendengar, yang intinya itu adalah untuk berpikir. Tapi kenapa umat Islam kemudian rasa-rasanya olah pikir ini menjadi sesuatu yang tidak penting? Nah, ini yang kemudian membuat kita prihatin, membuat derajat mutu dari keberadaan umat Islam di mana-mana terlihat lemah, tanpa bisa menghayati bahwa dari berpikir itulah kita menguasai teknologi, menguasai dunia, menjadi imam peradaban yang kemudian memimpin dunia. Karena kita lemah dalam penguasaan berpikir ini yang kemudian tidak memproduksi berbagai ilmu pengetahuan termasuk sains. Jadi disinilah kita harapkan persoalan-persoalan berpikir yang berhubungan dengan pengayaan masyarakat muslim untuk mendapatkan kualitas yang unggul itu harus diawali dengan kesadaran berpikir. Aceh kenapa kumuh kali seperti sekarang ini? Mungkin barangkali saya bisa melihat bahwa persoalan kita ada selalu pada derajat yang nggak diuntungkan adalah karena kita tidak membasiskan segala perhitungan, segala tantangan, segala persoalan itu berbasiskan kepada ilmu pengetahuan. Jadi kita semuanya tidak dikerjakan sesuai dengan basis ilmu yang kemudian bisa elaborasi lebih jauh, dan disitulah kualitas suatu kaum, suatu bangsa, suatu umat yang sangat ditentukan oleh kualitas berpikirnya. Dalam berpikir ini kemudian mengundang untuk kita harus selalu juga cinta baca. Nah, jadi ini adalah dua hal yang embedded ya gitu, yang kita bersatu gitu, yang tidak bisa dilepaskan dengan membaca, yang kemudian membaca itu bukan sekedar memperbanyak kuantitasnya, tapi membaca dalam artian mendapatkan kepahaman. Dalam kepahaman itulah akan kemudian melahirkan kesadaran, dan kesadaran itulah akan menciptakan perbuatan, dan perbuatan yang dilandasi ilmu pengetahuan akan nantinya tercipta akhlak yang mulia. Dan juga akan kita dapatkan berbagai cabang ilmu pengetahuan termasuk teknologi yang nantinya bisa diturunkan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan itu, yang akan bisa menjadikan masyarakat muslim sebagai masyarakat yang produktif, masyarakat yang kreatif, masyarakat yang bertangan di atas. Jadi misi agama Islam sendiri sebagai rahmatan lil alamin itu tidak mungkin kita capai tanpa menjadikan masyarakat muslim ini menjadi produktif. Karena orang-orang yang mampu memproduksi itulah yang akan ada bahan yang menjadi sesuatu untuk di tangannya di atas. Untuk memberi, bukan menerima. Maka Rasul mengatakan, yadul ulya khairum minal yadus sufla. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Jadi prinsip-prinsip inilah yang harus kita jadikan filosofi, landasan filosofi dalam pendidikan ke depan kita. Bukan pendidikan yang hanya menghafal-hafal, itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi pendidikan yang mengobarkan api, yang kemudian maksud mengobarkan api itu mengobarkan rasa ingin tahu yang pada semua bayi yang baru dilahirkan itu sudah dibekali dengan rasa ingin tahu, curiosity. Tapi kemudian dalam kenyataannya justru curiosity ini dibunuh, dimatikan oleh perjalanan pendidikan yang dialami oleh manusia itu, baik di rumah-rumah oleh orang tua maupun di sekolah-sekolah oleh guru. Akhirnya kita hanya diajarkan pendidikan, kita pahami itu sebagai mengisi bejana, sebagai transfer ilmu. Itu sangat dangkal pemikiran kita
menganggap manusia itu hanya sebagai celengan yang kiranya merupakan bejana yang kita akan transfer ilmu, yang tidak memberdayakan dia sebagai manusia, sebagai subjek yang harus berpikir, harus menyadari segala sesuatu dalam menjalankan kehidupan ini secara cerdas, secara produktif, untuk kemudian kita bisa menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Barangkali ini sebagai kalimat pembuka yang kemudian ada satu quote dari Thomas Alva Edison yang mengatakan 5% of the people think, 10% of the people think they think, and the other 85% would rather die than think. Nah, artinya hanya 5% dari masyarakat itu berpikir. Yang banyak 10%, 10% adalah manusia yang merasa dirinya berpikir. Tapi 85% selebihnya dia lebih baik mati daripada berpikir. Jadi ini yang kemudian menjadi ironi kita. Kalau sekarang mungkin banyak orang, banyak grup-grup WA yang saya lihat, yang saya pantau, semua lawak-lawak semua. Jadi nggak ada diskusi serius membahas sesuatu hal yang kemudian memproduksi satu bentuk kesimpulan yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita, yang justru banyak sekali pertantangan dan persoalan yang harus kita hadapi dan perlu kiranya kita selesaikan demi pembangunan masyarakat Muslim Aceh, terutama masyarakat Muslim Indonesia dan dunia. Marilah kita kemudian hari ini bina diri masing-masing, kembangkan ilmu pengetahuan, dan definisikan ulang pendidikan dengan mengatakan bahwa pendidikan adalah mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.